Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan membahas mengenai materi peluang. Nah, bagaimana sih tentang peluang itu? Oke. Yang pertama, mengenai aturan pencacahan. Nah, dalam aturan pencacahan, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai aturan pengisian tempat. Nah, aturan pengisian tempat ini yang paling dasar. Ini terkait berapa banyak cara kita memilih sesuatu. Oke, biar nggak bingung, langsung kita ke contoh aja ya. Misal ada himpunan angka 1, 2, 3, dan 4. Dan akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Maka, berapakah banyak bilangan yang akan terbentuk? Oke. Jika tanpa angka yang berulang, berarti tanpa pengulangan. Artinya, kan akan dibentuk 2 angka. Maka angka yang pertama dan angka yang kedua itu tidak boleh sama. Contohnya, angka 12. Kan angka yang pertama sama yang kedua beda ya. Nah, itu boleh. Kalau 11 boleh tidak? Tidak, karena angka yang pertama dan angka yang kedua sama-sama angka 1. Nah, cara jawabnya gimana? Coba perhatikan. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka, maka bentuk 2 slot atau 2 kotak. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Langkah kedua, perhatikan soalnya. Ada berapa himpunan angka di situ? Nah, di soal ini ada 4 angka yang bisa mengisi kotak-kotak itu atau yang bisa buat membentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka itu. Oke. Nah, kotak yang pertama diisi dengan banyaknya angka yang diketahui, yaitu 4. Nah, lalu perhatikan, di soal tersebut tanpa angka yang berulang, berarti tidak boleh ada angka yang sama. Berarti yang bisa mengisi kotak kedua tinggal berapa angka? Kan tadi ada 4 angka, ya kan? Nah, 1 angka sudah mengisi kotak yang pertama, maka kotak yang kedua tinggal 3 angka. Sekarang tinggal dikalikan. 4 dikali dengan 3 sama dengan berapa 4 kali 3? 12 ya. Oke, langsung. Jadi ada 12 bilangan yang terbentuk tanpa adanya angka yang berulang. Ini masih tanpa ada angka yang berulang ya. Jadi tidak boleh ada angka yang sama. Oke, kita beri penekanan lagi. Tanpa pengulangan. Masih bingung? Atau sudah paham? Oke, biar lebih jelas, Ibu kasih pemisalan lagi ya. Yang kedua. Misal ada himpunan angka nih. Kita pilih lebih banyak, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10. Dan akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Sekarang lebih banyak lagi. Akan dipilih 3 angka. Dari 10 angka, akan dipilih 3 angka. Nah, berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk atau yang dapat dibentuk dari 10 angka tadi? Akan dibentuk 3 angka jika tanpa pengulangan. Oke, ingat langkahnya tadi.
cara jawabnya di pemisahan yang pertama. Berarti perhatikan, akan dibentuk bilangan ini yang akan dibentuk terdiri dari berapa angka. Di sini diminta diambil dari 3 angka, maka siapkan 3 kotak. Nah, lalu perhatikan lagi dari yang diketahui. Berapa angka yang tersedia? Berapa angka? Ada berapa angka itu? 10 angka. Lalu di kotak kedua, tentu tinggal 9 angka yang bisa mengisi kotak kedua. Bagaimana dengan kotak ketiga? Tinggal 8 angka. Lalu caranya tinggal dikalikan. Berarti 10 dikali 9 dikali 8, maka hasilnya 720. Ini yang tanpa pengulangan angka. Kenapa semakin ke kanan untuk mengisi kotaknya semakin sedikit? Karena sudah dipakai di kotak yang di depannya. Jadi makin berkurang satu, makin berkurang satu. Begitu ya. Nah, lalu sekarang bagaimana jika soalnya yang diminta itu dengan pengulangan? Apakah sama hasilnya? Nah, yuk kita coba. Langkahnya sama. Perhatikan yang ditanyakan. Di situ akan dibentuk 3 angka. Maka buat 3 kotak. Lalu angka-angka yang bisa mengisi kotak-kotak itu ada berapa angka? 10 angka. Nah, sekarang perhatikan ini. Dengan pengulangan. Berarti meskipun bilangan pertama itu misal diambil angka 2, di kotak kedua juga boleh terisi angka 2. Jadi kesempatannya 10 angka tadi boleh mengisi tiap-tiap kotak. Maka tetap diisi 10, 10, 10. Tinggal dikalikan hasilnya 1000. Jadi akan ada 1000 bilangan terbentuk dengan adanya pengulangan. Jelas ya di sini tentang aturan pengisian tempat. Jadi simpel sekali mengenai peluang ini sebetulnya. Oke, sekarang lanjut. Yang kedua mengenai notasi faktorial. Nah, notasi faktorial ini tandanya seperti tanda seru, tapi bacanya tetap faktorial. Oke, langsung ini ya, Ibu tuliskan n faktorial, bacanya bukan n seru, tapi n faktorial. Ini juga simple. Misal, di situ ada 3 faktorial, maka sama artinya dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Begitu juga 4. Jadi semakin ke belakang sampai dengan dikalikan dengan 1. Begitu. Itu faktorial. Oke? Nah, sekarang akan lanjut ke next. Masih terkait faktorial. Lebih lanjutnya dari faktorial. Berarti, karena udah tahu tentang faktorial tadi, berarti kalau misal Ibu tanyakan tentang 5 faktorial, artinya apa? Ya 5 ke belakang terus, kali 4, kali 3, sampai dengan kali 1, kali 2, kali 1. Meskipun misal Ibu minta 100 faktorial, ya berarti 100 kali 99 kali 98 kali bla 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 sampai dengan kali 1. Nah, sekarang lebih ini nih Ibu tambahin 5 faktorial per 4 faktorial atau sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Nah, gimana tuh? Sama aja sebetulnya. Tinggal 5 dikali 4 faktorial. Pokoknya yang atas dikali sampai dengan yang bawah. Karena yang bawah itu 4, maka 5 dikali 4 faktorial. Nah, karena atas sama bawah udah sama, maka tinggal dicoret-coret, maka hasilnya 5. Oke.
Masih bingung tentang ini? Coba lagi ya. Oke, Bu kasih pemisalan lagi, tenang. Misal lagi 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, gimana tuh? 7 faktorial sama dengan 7 dikali sebelumnya 7, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, karena dia bakal dibagi dengan 3 faktorial. Dan jadi berhentinya sampai 3 faktorial biar bisa dicoret. Maka tinggal dikalikan. 7 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 840. Oke, selanjutnya masih membahas terkait faktorial. Oke. Nah, sekarang gimana jika yang membagi faktorial yang atas itu gak cuma satu angka atau satu bilangan, tapi dua bilangan. Seperti ini. 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 2 faktorial. Jadi gimana? Pilih yang paling besar faktorial pembaginya. Maka yang atas jadinya 8 dikali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Pokok sampai pembagi yang paling besar. Nah, mereka itu dibagi dengan berapa? 5 faktorial yang tadi ya. Terus yang itu 2 faktorial sama dengan berapa? 2 dikali 1. Oke, yang sama bisa dicoret. Jadinya tinggal 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 2 kali 1 sama dengan 2, maka hasilnya 336 dibagi dengan 2, yang berarti sama dengan berapa? 168. Oke. Nah, yang terakhir nih, tentang faktorial. Karena tadi udah angka-angka, sekarang kita masuk ke NN. Misal ada N faktorial dibagi dengan N min 2 faktorial. Berarti gimana? Sebetulnya sama saja. Bayangkan aja angka. Nah, berarti N faktorial kalau dijabarin jadi N dikalikan dengan dikurangi 1 terus kan, sama aja kayak bilangan biasa. N min 1 dikali dengan N min 2 faktorial, karena dia dibagi dengan N min 2, maka yang atas sampai N dikurangi 2. Nah, mereka itu dibagi N min 2 faktorial. Oke, yang sama bisa dicoret, maka hasilnya tinggal N dikali dengan N min 1. Jika dihitung, N kali N berapa? N kuadrat. N kalikan min 1, min N. Begitu. Nah, itulah tentang aturan pengisian slot dan juga tentang faktorial. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.